Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa S1 Ekonomi Syariah, kelas pagi semester 5 ya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sekilas tentang ini ya, apa itu ekonometrika untuk satu semester ke depan. Dan pada hari ini juga saya akan menjelaskan tentang silabus dan kontrak perkuliahan ekonometrika. Jadi di sini pada hari ini nanti kita presensinya 2 kali pertemuan ya. Ini merupakan arahan dari pihak kampus ya. Di sini digabung dulu ya, digabung dulu karena di sini sambil persiapan ruang kelas. Sehingga nanti di sini ketika saya menjelaskan silabus, kalian berarti sudah pertemuan pertama. Kemudian ketika saya menjelaskan materi, nanti sudah masuk ke pertemuan kedua. Jadi presensinya di e-learning 2 kali ya. Langsung saja ke silabus, saya bacakan sebagai pertemuan pertama. Nah ini ya, di sini ekonometrika ya, mohon maaf ini belum tak ganti. Kita nanti ekonometrika merupakan mata kuliah berbasis praktek dengan aplikasi namanya SPSS. SPSS itu seperti apa? Nanti seperti ini ya, seperti ini. Di sini SKS-nya 3, merupakan mata kuliah wajib, dan nanti ada kaitannya mata kuliah ini dengan skripsi. Kemudian di sini yang perlu saya tekankan, harap setiap mahasiswa wajib memiliki laptop ya, karena menggunakan aplikasi. Aplikasi akan saya share ketika tatap muka pertama, kemungkinan nanti insya Allah pada pertemuan ketiga. Kenapa? Karena di sini saya coba dengan download internet itu nggak bagus ya, hasilnya diinstal itu nggak bagus, sehingga harus di-copy langsung, dan installnya memerlukan waktu yang lama, sekitar 20 menit, dan biasanya ada bagian memasukkan kode lisensi yang nggak semua mahasiswa memahami. Jadi nanti saya pandu pada pertemuan tatap muka yang pertama. Kemudian di ekonometrika ini, kita berbasis aplikasi dengan SPSS. Nah ini ya, pertemuan pertama saya bacakan kontrak belajar ini. Nanti saya juga langsung masuk ke materi pertama, analisa dasar regresi. Nanti jadi presensinya 2 kali. Nanti di ekonometrika ini ada banyak hal yang baru, mulai dari uji validitas itu apa, kemudian variabel boneka itu apa, multikolinearitas itu apa, nanti kita akan pelajari. Kemudian di ekonometrika ini nanti kita tidak ada presentasi makalah, tapi kita berbasis penjelasan tugas. Jadi pemahaman dari aplikasi ya. Di sini poin yang saya nilai itu ada poin tinggi itu pada UAS, UTS, dan tugas. Sedangkan kehadiran atau partisipasi itu 10%. Karena kita tidak berbasis makalah, maka poin keaktifan 10%. Yang penting tugas di sini full, dan UAS UTS menandakan paham. Gampang sekali ya, oh ini paham, ini enggak. Itu nanti melihatnya gampang sekali. Yang paham A, yang istilahnya enggak paham tapi berusaha itu B, yang enggak paham sama sekali dan tidak menunjukkan adanya usaha itu ya C atau D. Seperti itu nilainya nanti akan bervariasi, dan saya harap masing-masing mahasiswa bisa berusaha memahami aplikasinya. Yang berikutnya di sini merupakan mata kuliah berbasis yang cukup mengarah ke skripsi. Skripsi itu 80%, ya, atau mungkin hampir 85% itu menggunakan SPSS. Nanti bisa dilihat di skripsi perpustakaan. Untuk sarjana S1 akuntansi maupun ekonomi syariah, 70 atau 85% menggunakan SPSS yang kita pelajari pada mata kuliah hari ini. Jadi bahasanya harus paham ya, harus paham. Untuk tata tertibnya di sini mahasiswa harus hadir setiap semua perkuliahan ya di sini 75%, full tugas. Kemudian kalau nggak masuk perkuliahan harus memakai surat izin. Nah, kalau untuk UAS UTS itu harus sesuai jadwal. Kalau tidak sesuai jadwal, hanya ada 2 alasan yang diterima. Yang pertama, karena dari tempat kerja tidak bisa izin, ada surat dari tempat kerja.
Yang kedua karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan izin sakit dari dokter atau puskesmas. Dan yang paling penting ketika nilai sudah keluar, protes dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar. Saya sering sekali ada sudah berganti tahun baru protes nilai. Sehingga namanya kita manusia ada lupanya, ini kok saya bisa memberikan nilai D, ini rinciannya apa, itu kadang ketemu, kadang juga tidak ketemu. Jadi harapannya kalau tidak merasa sesuai nilai dengan usahanya, maka silahkan protes, tapi segera, paling lama 1 minggu setelah nilai keluar. Itu untuk pembacaan silabus pada pertemuan kali ini. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu di sini adalah regresi. Saya yakin di sini masih ingat regresi pada mata kuliah statistik ya. Jadi nanti kita di sini mengulas regresi pada mata kuliah statistik. Perbedaannya nanti di sini di statistik itu kalian belajar menghitung manual. Kalau di pertemuan kali ini kita akan belajar secara aplikasi. Jadi ngitungnya dengan aplikasi SPSS tersebut. Karena aplikasinya ini masih belum saya distribusikan, maka nanti di sini kita masih pertemuan pertama manual. Harapannya pekan depan kita sudah menghitungnya dengan aplikasi. Regresi di sini berasal dari bahasa, itu artinya meramalkan. Meramalkan ibaratnya antar dua variabel ya, hubungan antar dua variabel, dan biasanya variabel itu ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Ya, akibat. Contohnya apa hubungan sebab akibat? Misalnya di sini dengan biaya yang murah. Nah, dengan biaya murah menyebabkan banyak lulusan SMA berminat kuliah di ITBAS. Jadi ada hubungan sebab akibat. Misalnya yang lain, misalnya berat badannya bertambah drastis disebabkan karena makannya banyak atau kalori yang masuk banyak. Itu misalnya hubungan sebab akibat, itu merupakan nanti permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kasus regresi ini. Yang pertama di sini mahasiswa harus memahami variabel dependent dan independent. Variabel dependent itu berasal dari kata depend, tergantung, itu artinya variabel tergantung. Artinya apa? Tergantung variabel lain atau dipengaruhi variabel yang lain. Nanti simbolnya itu variabel ini adalah Z. Sedangkan variabel independen, nah independen berarti sebaliknya ya, variabel tidak tergantung. Tidak tergantung berarti variabel yang tidak tergantung variabel Z. Nama lainnya variabel bebas atau tidak terikat atau variabel X. Sedangkan variabel Z tadi nama lainnya variabel terikat. Nah, ini nanti saya share di e-learning ya materinya. Contoh variabel dependen dan independen pada kasus cerita berikut. Ini sudah saya ulas ya. Ini saya ceritakan dengan bahasa saya sendiri ya. Di sini ada dua variabel, panas dan tingkat muai panjang. Ini kasus SMA dulu ya. Dari panas dan tingkat muai panjang, coba tentukan mana yang variabel Z atau tergantung. Ini saya break misalnya 15 detik ya, sekitar itu. Silahkan dalam hati menebak mana variabel Z atau variabel tergantung. Sudah ya, sudah pasti punya masing-masing punya jawaban ya. Di sini kita tebak variabel Z-nya panas, coba ya. Panas tergantung tingkat muai panjang. Kita rasakan nggak pas ya kalimatnya ya, kalau panasnya itu Z. Berarti coba kita tingkat muai panjang yang Z. Tingkat muai panjang tergantung panas. Cocok ya, berarti semakin besi itu memuai panjang, berarti semakin banyak panas yang diterima.
Berarti tingkat muai panjang tergantung panas yang diberikan. Nah, berarti di sini tingkat muai panjang adalah Z, panas adalah X. Nah, yang kedua, coba kerjakan mana variabel berikut yang merupakan variabel Z. A. Ada peluang beasiswa dan minat kuliah di ITB AAS. Yang Y-nya yang mana? Saya tunggu 10 detik, silahkan coba menjawab. Pasti sudah punya jawaban ya. Coba Z-nya di sini adalah langsung aja ya. Minat kuliah di ITB-AAS. Itu Z-nya. Kita coba pas enggak. Minat kuliah di ITB-AAS tergantung banyaknya peluang beasiswa. Cocok ya. Cocok. Kalau dibalik Z-nya peluang beasiswa, kita coba. Peluang beasiswa tergantung minat kuliah di ITB-AAS. Nggak cocok ya, nggak cocok. Berarti Y-nya minat kuliah di ITB-AAS, X-nya peluang beasiswa. Yang B, coba tebak mana variabel Z-nya. Saya tunggu 10 detik. Udah ya, udah punya jawaban ya. Di sini kita coba Y-nya itu berat badan dulu ya. Berat badan tergantung kalori. Kalori yang dikonsumsi sehari. Pas ya, berarti Y-nya di sini berat badan. Kemudian yang C, silahkan ditebak Z-nya yang mana. Saya tunggu 10 detik. Nah, sudah punya jawaban ya. Kita coba tebak Y-nya yang minat menabung ya. Minat menabung di BMT tergantung pelayanan karyawannya ya. Nah, di sini berarti semakin pelayanannya bagus, semakin berminat menabung. Pas ya, minat menabung di BMT tergantung pelayanannya. Nah, di sini pasti sudah bisa ya menentukan mana variabel X dan mana variabel Z. Kita langsung ke persamaan regresi. Persamaan regresi secara umum kalau X-nya 1, itu Z sama dengan A plus BX. Tetapi kalau X-nya lebih dari 1, nanti X-nya bisa 1, 2, 3, 4. Ya, X-nya 4 contohnya soal seperti ini ya. Misalnya, minat kuliah di ITB-AAS itu Z. X-nya kita buat 5, yang banyak ya. X-nya 5. X1 yang pertama pilihan kelas banyak. X2 misalnya kualitasnya bagus. X3-nya misalnya banyak peluang beasiswa. X4-nya biayanya murah dan terjangkau. X5-nya apa ya? Parkirannya luas. Nah, itu ngaruh ya. Nek kuliah parkirannya sempit, penuh-penuh terus ya males ya. Nah, itu ngaruh ya ke kuliah di ITB-AAS. Jadi nanti ditambah B4, X4, B5, X5 gitu. Ya, bisa ya untuk persamaan dan notasi regresi. Sekarang untuk perumusan regresi, kita yang X-nya 1 dulu. Z sama dengan A plus BX. A-nya dihitung dengan rumus sebagaimana pada slide di layar. B-nya juga pada slide di layar. N itu jumlah data, kemudian mencari jumlah X, sigma Y, jumlah Y, dan ada jumlah X kuadrat. Setelah ketemu B, baru mencari A dengan jumlah Y dikurangi B kali sigma X dibagi N. Nah, ketemu A sama B. Kita langsung ke contoh soal. Ini juga sudah pernah saya bacakan pada statistik masih sama, yaitu tentang jarak dan emisi HC. Emisi HC itu adalah residu atau bahasanya asap kalau yang dikeluarkan mobil ya saat melaju ya. Nah, ini apakah emisi HC tergantung dari jarak yang ditempuh mobil. Berarti emisi HC itu Z, jaraknya X. Untuk mengetahuinya, diambil percobaan 10 mobil secara acak. Kemudian dicatat jarak yang sudah ditempuh sebagaimana pada tabel. Jarak itu 31. 31 dalam 1000 km ya. Di sini dalam 1000 km. Sedangkan emisi HC ini satuannya ppm. Ya, ppm.
Sudah, di sini pertanyaannya tentukan nilai A dan B, tentukan persamaan regresinya, buatlah interpretasinya. Yang keempat, ramalkan jika mobil menempuh jarak 120, ini ribu ya, ribu kilometer, berapa ppm emisi HC yang dikeluarkan. Berarti kita untuk menentukan nilai AB memerlukan rumus ini. Rumus ini itu kita hanya bertambah tabelnya 3 aja. Dua ya malahan ya, yaitu X kuadrat dan XY. Nah, setelah kita buat tabel sebagaimana di layar, nanti kita ketahui N-nya 10. Nah, ini kan jumlah datanya mobilnya 10 yang dibuat percobaan. Jumlah X-nya sekian, jumlah X-nya sekian, jumlah Y-nya sekian, jumlah X kuadratnya sekian. Nah, dari tabel ini diketahui ini ya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Kita pertama-tama menghitung B-nya dulu. Dengan rumus B sebagaimana di layar, nanti ketemunya dibulatkan itu 5,39. Sudah ketemu B, kemudian kita mencari A. A ini dengan rumus di layar, maka nanti ketemunya dibulatkan itu 382. Menjawab pertanyaan nomor 1, tentukan nilai A dan B. Sudah terjawab ya. Pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana persamaan regresinya. Nah, ini dengan rumus Z sama dengan A plus BX. A-nya 382, B-nya 5,39. Yang saya blok kuning ini adalah persamaan regresinya. Bisa juga dibuat dengan menyebutkan variabelnya langsung. Emisi sama dengan 382 plus 5,39 jarak. Ini juga boleh. Nih ya. Jadi pertanyaan nomor 2 sudah terjawab. Bagaimana persamaan regresinya yang saya blok kuning ini. Kemudian interpretasinya di sini adalah positif ya. Nanti kita ini ya, yang positif ini saya blok merah misalnya. Kenapa? Karena artinya berbeda jika positif ataupun negatif. Kita yang positif dulu, karena hasilnya positif ya. Jika jarak bertambah 1.000 km, menyebabkan emisi HC bertambah 5,39 ppm dan sebaliknya. Jadi di sini yang perlu disoroti adalah kata bertambah ini ya, yang saya underline ini. Bahasanya kalau bertambah semuanya. Sebaliknya itu boleh seperti ini. Jika jarak berkurang 1.000 km, menyebabkan emisi HC berkurang 5,39. Itu juga boleh. Jadi nek ngalor kabeh, ngidul kabeh. Nek bertambah semuanya, kalau berkurang semuanya, baik yang mengikuti variabel jarak maupun emisi HC. Itu arti positif ya, ngalor kabeh, ngidul kabeh. Nah, kita coba seandainya lah ya. Di sini negatif. Nah, interpretasinya berubah. Jika jarak bertambah 1.000 km menyebabkan emisi HC, nek siji ngalor, siji ngidul. Yang satu bertambah di sini, yang satu berkurang. Nah, ini ya. Emisi HC berkurang 5,39 ppm. Sebaliknya boleh. Jika jarak berkurang 1.000 km menyebabkan emisi HC bertambah 5,39. Yang jelas hubungan atau sebab akibatnya berbanding terbalik. Udah ya. Ini tadi kita tetap bertambah dan tandanya positif. Sekarang menjawab pertanyaan yang keempat, jika mobil menempuh jarak 120.000 km, berapa emisi HC yang dikeluarkan? Ini tinggal memasukkan ke persamaan regresi. Nah, ini yang saya blok. Kemudian 120.000, 120 ini ya dimasukkan ke X. Ketemunya 1028,8. Atau Z ini ya, Z itu emisi HC 1028,8. Jadi diramalkan jika mobil menempuh jarak 120.000 km, emisi HC yang dikeluarkan sebanyak 1028,8. Itu ya. Kemudian latihan soal, ini ada pertanyaannya sama. Soal di sini adalah data pengeluaran dan banyak anggota keluarga. Ini ingin mengetahui ya ceritanya itu, apakah pengeluaran di dalam keluarga itu dipengaruhi oleh banyak anggota keluarga? Kalimat saya ya, coba nanti bisa nggak menentukan Z mana, X mana, Z-nya yang mana.
apakah di dalam data pengeluaran suatu rumah tangga itu dipengaruhi oleh banyak anggota keluarga? Nah, untuk menjawabnya diambil sampel berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 keluarga ya yang diwawancara. Di sini misalnya dalam keluarga yang pertama itu anggota keluarganya 7 orang, pengeluarannya 300.000 berarti nolnya 5 ya. Itu 2, 3, 4, 5. Berarti berapa pengeluarannya itu 2.300.000. Ya, 2.300.000. Tapi kalau yang kedua, banyak anggota keluarganya 3, nah ini yang saya blok 3, pengeluarannya 700.000 karena apa? Datanya dalam ratus ribu. Gitu. Nah, itu ya. Silahkan dijawab, tentukan nilai A dan B, tentukan persamaan regresinya, buat interpretasinya, ramalkan jika banyak anggota keluarga 10, berapa ratus ribu pengeluaran yang dikeluarkan, diramalkan. Coba ini dengan menghitung manual dulu. Pertemuan depan kita akan menghitungnya dengan aplikasi yang hanya 5 detik hasilnya sudah keluar. Terima kasih, cukup pada pertemuan sekian, pertemuan kali ini ya. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.